Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, program studi independen bersertifikat GNIK batch kedua akan membahas mengenai kasus prosdem atau problem solving dan decision making. Adapun kelompok 7 beranggotakan Khairunnisa Suci Arifia, Yayu Lestari, saya sendiri Lalina Safitri, Zahra Cahyani, dan Farhan Baihaqi. Berdasarkan kasus tersebut, kami dari kelompok 7 menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan Paparto. Permasalahan pertama yaitu perusahaan mengalami penurunan profit sebesar lebih dari 30%. Yang kedua, Paparto kesulitan untuk membayar biaya sewa lokasi warung dan biaya gaji karyawan. Yang ketiga, Paparto kehilangan pelanggan setianya sebesar 25%. Dan yang terakhir, Paparto menganggap dirinya sebagai pengusaha kelas bawah yang tidak memiliki cukup modal untuk bersaing dengan perusahaan lainnya, yang dalam hal ini adalah pengusaha kelas atas. Sementara itu, menurut kelompok kami, permasalahan tersebut bisa jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19. Kemungkinan kedua adalah manajemen finansial perusahaan Paparto yang buruk. Yang ketiga, kurangnya encouragement dalam tim. Dan yang terakhir adalah kurangnya promosi di sosial media. Baik, selanjutnya yaitu analisis penyebab penurunan omset. Yang pertama ada diversifikasi produk. Nah, pada usaha Paparto ini hanya menyediakan makanan dengan masakan rumahan. Tidak ada makanan dari masakan luar negeri ataupun minuman kekinian. Selanjutnya yaitu pelanggan setia. Pelanggan setia dari usaha Paparto ini lari ke kompetitor lain yang disebabkan tidak adanya inovasi dan pengembangan produk seiring dengan kesukaan para milenial. Selanjutnya untuk feedback, tidak ada juga feedback atau masukan yang bisa membantu mengembangkan usaha seperti berupa bintang 1-5. Selanjutnya untuk adapt and grow, kurangnya beradaptasi terhadap perubahan yang begitu cepat dan tidak bisa mengukur kemauan konsumen. Selanjutnya yaitu untuk tahapan solusi utama. Nah, yang pertama yaitu adanya penutupan atau penggabungan kios. Menutup kios yang memiliki profit lebih rendah dan menggabungkan ke kios lain dari 6 kios menjadi 3 kios. Ini dapat berkolaborasi untuk usaha tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya, merancang BMC atau strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, instruktur maupun keuangan bisnis. Nah, selanjutnya untuk product experience. Di sini diversifikasi produk sehingga banyaknya layanan efisien meningkat serta menjadi consumer for life. Nah, selanjutnya untuk peminjaman pemodalan. Paparto ini dapat meminjam modal kepada lembaga keuangan seperti bank dan non-bank yang memberikan pembinjaman untuk UMKM, fintech untuk mengakses layanan jasa keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis. Langkah pertama yang akan dihadapi oleh Paparto adalah dilakukan penutupan dan penggabungan kios. Terdapat 6 cabang. Nah, dalam cabang tersebut ada cabang-cabang yang memiliki profit yang rendah. Seperti cabang Buah Batu, cabang Dago Atas, dan Sulanjana. Nah, cabang-cabang ini tentunya akan membuat penghasilan Paparto jadi menurun. Karena banyaknya cabang tersebut yang terbebani dengan cabang-cabang lainnya. Lalu, bagaimana caranya? Dilakukan penggabungan dan penutupan kios-kios yang terbebani itu. Lalu cabang dengan profit yang paling kecil dilakukan penutupan cabang dan merger dengan cabang lainnya dengan memerhatikan siklus dan prediksi meningkatnya keuangan di masing-masing cabang. Seperti itu. Solusi selanjutnya adalah product experience. Yang pertama, makanan dan minuman khas cita rasa milenial. Milenial dan generasi Z lebih tertarik kepada makanan dan minuman yang berasal dari luar negeri dan low kalori. Yang kedua, menciptakan rasa dan ciri khas Paparto. The new product akan menciptakan pelanggan setia jika produk tersebut disukai dan menjadi ciri khas. Yang ketiga adalah the efficiency retention of our consumer are very high, yaitu jika produk diciptakan dan baru, maka akan menjadi a consumer for life. Nah, berikut adalah salah satu kutipan yang berasal dari Pak Nadiem Makarim sebagai CEO Gojek, yang artinya, temukan masalah besar, saya ingin memecahkannya, siapapun yang mengambil masalah besar, mereka akan menjadi unicorn. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada penjelasan yang kurang dimengerti dan ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom komentar.
Kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.